Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hidup mati seseorang tidak ada yang tahu. Lebih baik kita persiapkan diri kita di akhirat nanti, karena siksa api neraka sangat berat. Apalagi jangan sampai kita nantang-nantang rela masuk neraka, seperti yang diungkapkan oleh seorang artis yang lagi viral. Kisah berikut berasal dari Ella Azharo Aslina ketika mati suri pada tanggal 24 Agustus 2006 lalu. Dia seperti ditunjukkan bagaimana seseorang yang kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah lengkapnya. Mati adalah hal yang pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur, jelas Aslina mengawali kesaksiannya. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Semua mata yang hadir saat itu terpaku mendengar kesaksian tersebut. Sungguh lanjutnya terlalu sakit mati itu. Diceritakan, rasa sakit ketika nyawa dicabut seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari dagingnya, bahkan lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa saya dari kaki kanan saya. Tambahnya, di saat itu ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat di ujung nafas saya berzikir, ujarnya. Sungguh sakitnya, Pak, Bu. Ulangnya di hadapan lebih dari 300 alumni ISG di Pekanbaru. Diungkapkan ketika rohnya tercabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu, datang dua malaikat serba putih mengucapkan salam kepada roh Aslina. Malaikat itu besar. Kalau memanggil, jantung rasanya mau copot, gemetar, ujar Aslina bercerita pengalaman matinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa nama orang tuamu? Roh Aslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal, tambah Aslina yang berpakaian serba hijau. Seperti pengakuan pamannya, Aslina bukan seorang pendakwah, tetapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian bagaikan seorang mubalighah. Di alam barzah, ia melihat seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itu adalah amal buruk orang tersebut. Kemudian Aslina melanjutkan, Bapak Ibu, ingatlah mati. Sekali lagi, ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Kemudian Aslina melanjutkan kesaksiannya bahwa rohnya dipimpin oleh dua orang malaikat. Saat itu ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat itu dengan ayah. Wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya? Tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Roh Aslina tak mengenal sosok yang berusia antara 17 sampai 20 tahun itu, sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Benar, sosok muda itu adalah ayahnya. Roh Aslina mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, Wahai ayah, janji saya telah sampai. Mendengar itu, ayah saya dan saya menangis. Lalu ayahnya berkata kepada Aslina, pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu. Roh Aslina pun menjawab, saya tidak bisa pulang karena janji telah sampai, ungkap Aslina. Usai menceritakan dialog itu, Aslina mengingatkan kembali kepada hadirin bahwa
Alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga dan neraka itu benar ada. Akhirat adalah kekal, ujarnya setelah dialog antara Ruh Aslina dan ayahnya. Sebagaimana kesaksiannya, ayahnya tersebut menunduk. Lalu, dua malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal saleh, yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu, Ruh Aslina dipersilahkan duduk di kursi yang empuk. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat, wajahnya cantik. Ruh Aslina bertanya kepada perempuan itu, "Siapakah kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Akulah amal kamu." Selanjutnya, ia dibawa bersama dua malaikat dan amalnya berjalan, menelusuri lorong waktu, melihat penderitaan manusia yang disiksa. Kemudian ia kembali melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat. Tangannya dirantai ke bahu, pakaiannya terkoyak-koyak dan bahunya menjijikkan. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, "Siapa manusia itu?" Amal Aslina menjawab, "Orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang." Lalu dilihatnya orang yang kulit dan dagingnya lepas. Ruh Aslina bertanya lagi ke amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Selanjutnya tampak pula oleh Ruh Aslina manusia yang dihujamkan besi ke tubuhnya. Ternyata orang itu adalah manusia yang suka berzina. Tampak juga orang saleh saling membunuh. Manusia itu ketika hidup suka bertengkar dan mengancam orang lain. Dilihatnya juga oleh Ruh Aslina orang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Setiap tusukan terdapat 80 mata pisau yang tembus ke dadanya, lalu berlumuran darah. Orang tersebut menjerit dan tidak ada yang menolongnya. Ruh Aslina bertanya pada amalnya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang suka membunuh. Ada pula orang yang dihempaskan ke tanah lalu dibunuh. Orang tersebut adalah anak yang durhaka dan tidak mau memelihara orang tua ketika di dunia. Perjalanan menelusuri lorong waktu terus berlanjut. Sampailah Ruh Aslina di malam yang gelap, kelam, dan sangat pekat. Sehingga dua malaikat dan amalnya yang ada di sisinya tidak tampak. Tiba-tiba muncul suara orang yang mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Tiba-tiba ada yang mengalungkan sesuatu di lehernya. Kalungan itu ternyata tasbih yang memiliki biji 99 butir. Perjalanan pun berlanjut. Ia melihat tepak tembaga yang sisi-sisinya memancarkan cahaya. Di belakangnya tepak itu terdapat gambar Ka'bah. Di dalam tapak tersebut terdapat batangan emas. Ruh Aslina bertanya pada amalnya tentang tepak itu. Amalnya menjawab tepak tersebut adalah husnul khotimah, akhir yang baik dari kehidupan manusia. Selanjutnya, Ruh Aslina mendengar azan seperti azan di Mekah. Ia pun mengatakan kepada amalnya, "Saya mau sholat." Lalu dua malaikat yang memimpinnya melepaskan tangan Ruh Aslina. "Saya pun bertayamum, saya sholat seperti orang-orang saat di dunia," ungkap Aslina. Selanjutnya, ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi, lalu diperlihatkan pula kepada Ruh Aslina makam Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut, batangan-batangan emas di dalam tepak husnul khotimah itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Berikutnya, ia melihat cahaya seperti matahari, tetapi agak kecil. Cahaya itu pun bicara kepada Ruh Aslina, "Tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya, Ruh Aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh Aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat, aku tidak tahan lagi di sini ya Allah."
Manusia-manusia itu juga memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal." Begitulah di antara cerita Aslina terhadap apa yang dilihat ruhnya saat ia mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin yang datang pada pertemuan alumni ESG itu untuk bertaubat dan beramal saleh, serta tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kesaksian seorang Aslina yang mati suri. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.